Baik, Baik ya, Mas Burhan ya. Ini kita masih konsentrasi sampai 30 September karena apa yang terjadi seminggu luar biasa. Cukup melelahkan banyak pihak. Prihatin, ironi dan banyak sekali mungkin kerugian-kerugian hubungan-hubungan ya antara semua lintas komunitas. Nah, tapi yang saya lihat di sini Mas Burhan, kita sudah masuk kepada sebuah proses wakil-wakil rakyat baru. Singkatnya dengan quote-unquote mosi tidak percaya yang dibawa dalam aspirasi turun ke jalan, dialamatkan kepada Dewan Rakyat. Ada nggak masih optimisme dalam wakil rakyat yang baru ini untuk dilantik dan berjalan? ya ini memang satu ujian yang berat buat DPR secara khusus dan demokrasi secara umum. Ya. Karena bagaimanapun DPR representasi demokrasi. Jadi kalau kemudian DPR menjadi target utama dari serangkaian demonstrasi besar yang menghantam bangsa kita selama beberapa hari terakhir, tentu kita patut juga untuk simpati, karena bagaimanapun kalau kepercayaan publik terhadap DPR terus-menerus menurun, bukan tidak mungkin dampaknya juga akan dirasakan bagi penurunan kepercayaan terhadap demokrasi. Nah, sepertinya memang saya menangkap baik pemerintah dengan DPR itu gagap menanggapi situasi sebelum pelantikan anggota DPR baru. Kegagapan itu muncul satu karena warisan periode 2014-2019 untuk menuntaskan target undang-undang yang harus disahkan. Saat yang sama, pemerintah sebagian menteri-menterinya sudah tidak fokus karena bukan tidak mungkin sebagian di antara mereka tidak dilantik lagi. Dan akibatnya ada kesan kejar setoran. Jadi kalau kita cek mosi tidak percaya, kenapa dialamatkan ke DPR dan kemudian imbasnya ke pemerintahan Jokowi, itu karena bagaimanapun dari sisi filosofi, itu DPR representasi dari rakyat. Jadi kalau kemudian DPR tidak menjalankan tugasnya untuk menjaga mengawasi pemerintah, yang diketok pertama kali adalah DPR. Betul. Nah, masalahnya kemudian ketika revisi undang-undang maupun draft undang-undang yang belum dibahas tadi dikebut hasilnya dan melupakan aspek yang selama ini penting buat demokrasi. Dan sebagian pemerintah pintar, dia tunda karena sebagian itu adalah revisi inisiatif yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi misalnya RUU-KUHP itu inisiatif pemerintah. Kemudian pertanahan itu yang beberapa pasal kontroversial. Ini itu satu juga pemerintah juga. Satu lagi adalah pemasyarakatan. Itu pemerintah ditarik dulu. Sementara DPR sepertinya tanda kutip agak kurang menduga manuver dari pemerintah. Makanya kemudian pemerintah seperti kira-kira bahasa komunikasi politiknya yang salah bukan saya loh ya. Meskipun mengebut, tadi kalau bahasanya Mas Burhan bisa dipinjam, kejar setorannya anggota DPR yang lalu 2014-2019 itu masih haknya mereka juga sebagai wakil rakyat. Tapi tentu dipertanyakan. Nah, akhirnya anggota DPR yang baru ini kan tidak punya pilihan, karena belum punya hak untuk melakukan apa yang dilakukan DPR yang lama begitu. Nah, bisa nggak sebuah manuver itu juga dibatalkan atau dirubah, atau anggota DPR terbaru yang terpilih ini, yang baru-baru ini bisa mengubah keadaan, atau sangat tipis kemungkinan, Mas Burhan? Nah, tentu saja dalam konteks rezim pembuatan undang-undang yang melibatkan dua kamar, seperti di Indonesia, kamar eksekutif dengan kamar legislatif, itu kalau ada setiap pembahasan, baik yang datang dari inisiatif pemerintah atau DPR, itu harus diselesaikan, dibahas bersama. Nah, masalahnya adalah yang ditangkap dari spirit yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau DPR adalah ketika ditunda, itu ada ruang untuk melakukan semacam diskursus publik. Jadi isu-isu tadi itu jangan buru-buru diketok palu, tapi diskusikan apa maunya publik, karena publik kan tidak tunggal. Dan ini nafas buat anggota DPR yang baru. Jadi menurut saya, jadi kemarin peristiwa insiden kemarin juga blessing in disguise buat anggota DPR betul, yang baru dong. Jadi bagus buat anggota baru untuk menunjukkan bahwa mereka lebih aspiratif. Nah, ini kesempatan nih buat anggota DPR baru. Apakah mereka bagian dari rezim DPR lama yang suka menunda pembahasan terkait dengan rancangan legislasi, ataukah mereka punya spirit baru? Jujur nih ya, saya merasa dengan profil anggota DPR yang baru dan saat yang sama dengan rezim
rezim yang relatif kita tahu gitu ya, tidak berubah dari sisi akuntabilitas partai politik dan fraksi, kemungkinan tidak banyak berubah. Kalangan public figure yang baru datang, yang kita juga nggak lihat sebelah mata, karena beberapa juga mereka juga makan banyak ilmu gitu ya. Bisa nggak mengubah, 1-2 orang mengubah 500 sekian lainnya? Saya tidak yakin. Menurut saya problemnya bukan problem individu caleg anggota DPR yang terpilih, tapi problem sistemik. Sistemik di sini adalah satu, karena pakai sistem proporsional terbuka, maka akuntabilitas caleg itu lebih kuat ketimbang akuntabilitas partai. Caleg merasa terpilih karena jasa mereka sendiri. Dan yang kedua, 1-2 orang yang mungkin punya semangat baik, idealisme yang baik, itu kalau sistemnya masih semacam ini, sulit untuk kita minta akuntabilitas itu menular kepada yang lain. Oke, artinya secara singkat Mas Burhan, mosi tidak percaya yang disuarakan turun ke jalan, begitu? Ini akan berlanjut dengan tidak usah turun ke jalan, tapi sudah di dalam hati rakyat gitu. Kalau DPR adalah mosi tidak percaya. Nah itu yang saya sedih gitu ya. Jadi sebenarnya ini peneliti sampai bisa sedih ya? Sedih juga, kan ada unsur harapan yang tidak sampai. Gitu ya. Ada harapan yang tidak sampai. Gitu. Jadi ketika publik mengarahkan mosi tidak percaya kepada DPR, 1 jari telunjuk mengarah kepada DPR, 4 jari yang lain menunjuk ke diri kita sendiri. Nah, pertanyaan utama buat saya sebagai peneliti adalah kenapa publik masih memilih anggota DPR yang tidak qualified, yang tidak punya komitmen tinggi buat mereka, dan sebagian besar pemilih kita memilih anggota DPR berdasarkan insentif material jangka pendek. Kalau kemudian kualitas anggota DPR menang melalui jalur semacam politik uang, ya, jual beli suara, apa yang kita bisa harapkan dari mereka? Mereka merasa kalaupun toh tidak perform sebagai anggota DPR menuntaskan agenda legislasi sesuai dengan kepentingan publik, toh mereka akan bisa mudah terpilih lagi dengan cara yang sama melakukan politik uang. Nah ini yang saya terus terang tidak terlalu yakin ada perubahan. Kita masih berharap tidak sesuram. Iya, saya mohon maaf tapi ini adalah faktanya. Mas Burhan langsung melakukan penelitian dan itu sudah disertasikan juga. Artinya tidak bicara remeh-temeh, kita tidak bicara angin dan ngecat langit, tapi ini yang terjadi di lapangan. Memang sampai saat ini mosi tidak percaya itu mau tidak mau harus disematkan agar anggota-anggota DPR terbaru bisa membuktikan hasil kerja yang banyak apa, semua revisi-revisi dan undang-undang yang seharusnya sudah diperbaiki dari hari pertama mereka menjabat sebagai wakil rakyat. Mas Burhan, terima kasih Mas. Sama-sama, Balgis. Kita akan temukan fakta berikutnya. Tantangan yang sudah pasti berat ada di pundak para anggota DPR berikutnya setelah pernyataan mosi tidak percaya disematkan oleh para mahasiswa dan juga elemen-elemen masyarakat lainnya dalam aksi di berbagai penjuru negeri ini. Kita berharap dan berdoa para wakil rakyat yang baru akan benar-benar menjadi wakilnya rakyat, bukan wakil dari kepentingan pribadi dan golongan sesaat. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.